Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Puspitasari dari Tajis Kimia akan menjelaskan mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan membahas tujuan dari video pembelajaran ini. Nah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari teori tumbukan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian energi aktivasi. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang ketiga nanti, diharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, oke. Sekarang kita ke materi pembahasan yang pertama, yaitu teori tumbukan. Nah, teori tumbukan. Nah, sebenarnya apa sih teori tumbukan itu sendiri? Nah, sebelum kita ke teori tumbukan, kita akan membahas dari reaksi kimia sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu reaksi kimia bisa terjadi ketika partikel-partikel zat yang bereaksi atau bereaksi saling bertumbukan. Nah, jadi ketika suatu reaksi kimia tidak ada interaksi antara partikel-partikel yang bereaksi dan saling bertumbukan, maka reaksi kimia tidak dapat terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua partikel-partikel zat nanti saling bertumbukan dan menghasilkan zat baru? Nah, tumbukan yang menghasilkan zat baru ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu zat baru dihasilkan dari tumbukan yang sempurna atau tumbukan efektif. Jadi, jika nanti suatu zat tidak saling bertumbukan secara sempurna atau tidak menghasilkan tumbukan efektif, maka nanti tidak akan menghasilkan zat baru. Nah, lalu jika sudah zat baru nanti menghasilkan tumbukan yang sempurna atau tumbukan efektif, lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu tumbukan efektif. Nah, di sini tumbukan yang efektif itu yang seperti apa? Tumbukan efektif yaitu tumbukan yang memenuhi dua syarat, yaitu satu, posisinya tepat dan energinya cukup. Nah, jika sudah ada tumbukan tetapi energinya tidak cukup, maka zat baru nanti tidak akan berlangsung atau reaksi kimianya nanti tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh antara pereaksi A ditambahkan dengan pereaksi B menghasilkan produk AB. Nah, kita lihat. Yang pertama ada gambar 1. Nah, gambar 1 di sini mula-mula reaksi A dan B direaksikan. Nah, sehingga menghasilkan. Nah, di sini ada gambar. Nah, A di sini tidak bertumbukan dengan B, malah B bertumbukan dengan molekul B atau sesama molekul B. Nah, di sini B dan B menghasilkan tumbukan. Nah, sedangkan A ini tidak bertumbukan dengan B. Nah, apakah yang seperti ini menghasilkan zat baru? Coba kita lihat. Nah, ternyata A dan B tidak menghasilkan zat baru karena di sini yang bertumbukan bukan A dan B tetapi antar molekul B dan B. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar 1 ini bukan merupakan tumbukan yang efektif dan juga tidak terjadi reaksi atau tidak menghasilkan zat baru. Nah, lanjut ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua di sini, ada seperti tadi, ada reaksi A dan B direaksikan. Nah, sehingga di sini A dan B ini saling bertumbukan tetapi posisinya tidak tepat. Sehingga apakah menghasilkan tumbukan? Nah, jawabannya tidak. Zatnya tetap menjadi A dan B.
Nah, berarti menandakan bahwa tumbukan itu tidak efektif dan tidak terjadinya suatu reaksi. Nah, hal itu dibuktikan dengan A dan B tetap menjadi molekulnya sendiri-sendiri, yaitu molekul A dan molekul B tidak menjadi senyawa baru yaitu AB. Selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga, ini ada lagi A dan B direaksikan. Nah, lihat reaksi yang terjadi. Nah, di sini A dan B ini saling bertumbukan. Posisinya tepat dan ada tumbukannya, terjadi tumbukan. Tetapi A dan B di sini energinya tidak cukup besar atau tidak cukup besar sehingga tumbukannya ini bukan merupakan tumbukan efektif. Nah, sehingga A dan B di sini tidak menghasilkan zat baru. Nah, ini tumbukan tidak efektif karena apa? Karena energinya tidak cukup besar untuk adanya tumbukan efektif. Nah, sehingga tidak terjadi reaksi yang mengakibatkan nantinya akan menghasilkan zat baru. Nah, sekarang coba kita lihat pada gambar 4. Nah, gambar 4 di sini yang pertama menunjukkan A dan B saling bereaksi. Nah, ini A dan B saling bertumbukan. Nah, tumbukannya ini apakah tumbukan efektif? Coba kita lihat dari gambar. Nah, di sini A dan B posisinya sudah tepat. Nah, dan juga di sini tumbukannya energinya sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup berarti tumbukannya merupakan tumbukan efektif. Dari mana kita tahu itu sudah tumbukan energinya cukup besar? Nah, di situ kan ada warna merah. Di situ kan menandakan bahwa itu ada anunya, menunjukkan gambarnya tumbukannya itu terjadinya secara cukup atau energinya cukup. Nah, setelah itu bagaimanakah hasil produknya? Kita lihat. Nah, di sini A dan B sudah menghasilkan zat baru yaitu molekul AB. Nah, terlihat bahwa di situ A dan B sudah bergabung. Sehingga dari gambar 4 ini dapat disimpulkan bahwa tumbukan merupakan tumbukan yang efektif karena tadi ada energi yang cukup untuk terjadinya tumbukan efektif. Dan yang kedua, sudah terjadi reaksi. Hal tersebut dapat dilihat dari ilustrasi yang terakhir yaitu A dan B sudah saling berikatan membentuk zat baru yaitu AB. Nah, oke, sekarang kita akan membahas bagian yang kedua yaitu energi aktivasi. Nah, sebenarnya apa sih energi aktivasi itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa semakin kecil energi aktivasi, maka semakin mudah pula reaksi nanti berlangsung. Sekarang, ini contohnya ada reaksi antara 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O atau air. Nah, di sini terdapat grafiknya. Nah, suatu reaksi itu biasanya mengalami 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama ini merupakan kondisi di mana merupakan keadaan awal atau ini merupakan reaksi dalam keadaan awal. Nah, yang kedua di sini ada kondisi yang ketiga yaitu nanti disebut dengan kompleks teraktivasi atau keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi ini nanti ikatan baru sudah terbentuk. Nah, namun ikatan lama itu belum putus. Nah, sekarang ke keadaan yang ketiga yaitu ada keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, di sini terlihat bahwa H2 dan O2 ini sudah menghasilkan produk baru yaitu H2O dengan ditunjukkan bahwa di situ 1 molekul H berikatan dengan 2 molekul O.
Nah, di sini juga terlihat bahwa EA atau energi aktivasi merupakan selisih antara energi awal dikurangi dengan kompleks teraktivasi. Nah, dari grafik ini juga dapat dilihat bahwa kompleks teraktivasi ini energinya selalu lebih besar dari energi awal dan energi akhir. Nah, tetapi energi awal ini bisa lebih tinggi dari energi akhir atau bisa juga lebih rendah daripada energi akhir. Nah, hal tersebut nanti akan mempengaruhi jenis dari reaksi tersebut, termasuk dari reaksi apa. Coba kita lihat grafik ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa energi awal ini lebih besar daripada energi akhir. Nah, sehingga hal semacam ini dinamakan dengan reaksi eksotem. Nah, selanjutnya ada lagi grafik. Nah, di sini terlihat bahwa energi awal ini lebih kecil daripada energi akhir, sehingga ini dinamakan dengan reaksi endotem. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa energi transisi ini selalu lebih besar daripada energi awal dan energi akhir. Nah, tetapi antara energi awal dan energi akhir ini bisa lebih besar energi awal daripada energi akhir, ataupun bisa lebih kecil energi akhir daripada energi awal. Nah, selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Yang pertama yaitu luas permukaan bidang sentuh. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu katalis. Nah, sekarang kita membahas yang pertama yaitu pengaruh luas permukaan bidang sentuh. Nah, di sini ada gambar 1 yang merupakan HCl 1 molar ditambahkan dengan 1 gram magnesium, dan yang kedua juga sama, HCl 1 molar ditambah dengan 1 gram magnesium. Nah, di sini bulatan berwarna kuning dan ungu ini menunjukkan bahwa HCl. Nah, sedangkan yang hijau ini menunjukkan magnesium. Nah, tetapi pada gambar 1 nanti magnesiumnya dalam bentuk bongkahan, sedangkan pada gambar 2 nanti magnesiumnya dipotong menjadi kecil-kecil. Nah, coba kita lihat bagaimanakah nanti tumbukan yang berlangsung antara HCl dan magnesium. Nah, di sini terlihat bahwa pada gambar 1 tumbukan yang terjadi ini hanya berlangsung lebih sedikit daripada gambar 2. Karena gambar 1 ini berbentuk bongkahan sehingga nanti luas permukaan bidang sentuhnya lebih sedikit, sedangkan pada gambar 2 nanti luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar karena sudah magnesiumnya tadi sudah dipotong menjadi kecil-kecil. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, kemungkinan terjadinya singgungan antar reaksi semakin besar. Nah, sehingga tumbukan efektif yang terjadi nanti semakin banyak dan akan meningkatkan laju reaksinya. Nah, di sini kan yang mempengaruhi itu bentuk dari magnesiumnya tadi. Jadi, dapat juga disimpulkan pada masa yang sama, semakin kecil ukuran partikel zat-zat bereaksi, maka permukaan bidang sentuh zat akan semakin luas. Sehingga, di sini luas permukaan bidang sentuhnya nanti akan serbuk nanti akan lebih besar luas permukaan bidang sentuhnya daripada butiran, sedangkan butiran nanti luas permukaan bidang sentuhnya akan lebih besar daripada bongkahan. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu konsentrasi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, gambar 1 ini terlihat bahwa 4 molar zat A ditambahkan 4 molar zat B. Nah, sedangkan pada gambar 2 di sini
terlihat bahwa 8 molar zat A ditambahkan dengan 8 molar zat B. Nah, pada gambar 1 ini terlihat bahwa adanya 2 tumbukan efektif. Sedangkan pada gambar 2 ini terdapat 4 tumbukan efektif. Nah, jadi terlihat bahwa nanti semakin banyaknya konsentrasi nanti akan semakin mudah suatu zat nanti saling bertumbukan. Sehingga di sini maka itu gambar 1 nanti laju reaksinya lebih lambat, sedangkan pada gambar 2 nanti laju reaksinya lebih cepat. Karena tumbukan efektifnya semakin banyak dengan bertambahnya konsentrasi atau semakin tingginya konsentrasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, hal tersebut disebabkan kenapa? Nah, karena semakin besar konsentrasi reaksi, semakin besar jumlah partikel reaksi, sehingga semakin banyak peluang terjadinya tumbukan tadi. Nah, hal ini menyebabkan semakin besar pula peluang untuk terjadinya tumbukan efektif antar partikelnya. Nah, sekarang kita membahas suhu. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di sini pada gambar 1, suhu ruangan tanpa pemanas. Nah, pada gambar 2, sistem dipanaskan. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi pada suhu dengan ruangan tanpa pemanas dan sistem yang dipanaskan. Nah, di sini suhu pada gambar 2 sistem yang dipanaskan, molekulnya bergerak bebas dengan cepat. Nah, sedangkan pada gambar 1 suhu ruangan tanpa pemanas, nah di sini partikelnya bergerak lambat daripada gambar 2, ya kan? Bisa dilihat pada slide bahwa di situ suhu ruangan tanpa pemanas itu lebih lambat, sedangkan pada sistem yang dipanaskan, nah ini sangat cepat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan apa? Nah, pada sini dapat kita simpulkan bahwa gambar 1 atau suhu ruangan tanpa pemanas reaksinya berlangsung lebih lambat. Nah, sedangkan pada reaksi 2, maksudnya pada gambar 2 reaksinya itu berlangsung lebih cepat daripada gambar 1. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Nah, sekarang kita ke pengaruh yang keempat, yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Sebelum kita lihat pengaruhnya, kita bahas dulu sifat dari katalis. Nah, sifat dari katalis sendiri yang pertama yaitu katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Yang kedua, katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, katalis hanya bekerja secara efektif pada suhu optimum. Yang keempat, suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Jadi nanti hanya mempengaruhi dari reaksi tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu keaktifan katalis dapat bertindak sebagai katalis sehingga zat disebut promotor. Yang keenam, hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis sehingga zat tersebut dinamakan autokatalis. Yang keenam, katalis dalam senyawa organik disebut dengan enzim. Yang kedelapan, terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi sehingga katalis ini disebut katalis negatif atau inhibitor. Nah, yang kesembilan, pada laju reaksi nanti katalis berfungsi untuk menurunkan energi pengaktifan. Adanya katalis akan mengakibatkan reaksi berlangsung dalam beberapa tahap. Rangkaian tahap-tahap reaksi dalam suatu reaksi kimia disebut mekanisme reaksi. Nah, pada 9 ini dapat dijelaskan pada grafik tersebut. Nah, pada energi aktivasi tanpa katalis di sini
energinya cukup tinggi. Selisih antara energi awal dan energi aktivasinya cukup tinggi. Nah, di sini dapat kita baca bahwa katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Nah, coba kita lihat bagaimana grafik dari energi aktivasi dengan adanya katalis. Nah, di sini terlihat bahwa energi aktivasi dengan katalis akan membentuk dua mekanisme atau dua puncak energi aktivasi atau energi transisi. Nah, di situ kan terlihat bahwa dengan adanya katalis, energi aktivasinya nanti akan semakin lebih rendah dan mengalami dua posisi transisi dalam dua keadaan transisi. Nah, hal tersebut dibuktikan adanya dua puncak pada grafik yang berwarna merah tersebut. Nah, sedangkan energi aktivasi tanpa katalis, nah di situ hanya ada satu keadaan transisi. Nah, seperti itu. Dengan adanya katalis nanti jadi akan memperkecil energi aktivasi dan akan ada dua tahapan energi aktivasi. Nah, sekian video pembelajaran untuk kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.